Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Afriana dengan NIM C1A02189 dari kelas R006 Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya yang diberikan Ibu mata kuliah pengantar akuntansi, di mana NIM saya termasuk NIM soal ganjil. Yang mana soalnya adalah tentang PT Konformasi adalah sebuah perusahaan distributor kompor gas bermeter Bluesky yang berkedudukan di Surabaya. Perusahaan ini menggunakan metode periodik dalam mencatat transaksinya. Laporan posisi keuangan perusahaan ini pada akhir bulan September 2012 adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel di mana tabel ini menjelaskan kas dan jumlah uang. Yang pertama ada kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan kantor, aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, utang usaha, utang bank, modal saham, dan laba dataan. Selanjutnya, selama bulan Oktober 2012, perusahaan ini melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 4 bulan 10 2012, membeli barang dagang dari PT Panah Emas Jakarta seharga 26 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 6 bulan 10 2012 membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga Rp2.500.000 secara tunai. Selanjutnya, tanggal 11 bulan 10 2012 membayar utang usaha ke PT Panah Emas Jakarta sebesar Rp22 juta. Yang selanjutnya dan yang terakhir 28 bulan 10 2012 membayar gaji pegawai sebesar Rp2.700.000 secara tunai. Ada pula keterangan yang sudah kita peroleh adalah yang A, perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan Oktober 2012 adalah sebesar Rp13.500.000. Yang B, bahan penyusutan aset tetap untuk bulan Oktober 2021 sebesar Rp500.000. Yang terakhir, C, beban penyusutan gedung untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp1 juta. Ada pula pertanyaan yang sudah kita peroleh dari data tersebut adalah yang pertama menentukan jurnal umum, yang kedua buku besar yang diperlukan, yang ketiga laporan posisi keuangan lanjut PT Konformasi, yang keempat laporan konformasi 30 Oktober 2012, yang terakhir jurnal penutup. Di sini sudah saya jawab dari 5 pertanyaan tersebut. Ada pula jawaban yang pertama adalah tentang jurnal umum yang diperlukan. Sini ada tabel, ada 5 tabel yang berisikan tanggal, keterangan debit dan kredit 2021 4 Oktober. Keterangannya di sini adalah yang pertama pembelian barang dagang utama usaha bulan tanggal 6, perlengkapan kantor kas, utang usaha, aset tetap, biaya bunga, biaya iklan, kas potongan penjualan, pembelian barang dagang, potongan pembelian, biaya pengiriman, biaya gaji pegawai. Ada pula debitnya. Di sini debitnya adalah yang pertama di pembelian barang dagang utang. Yang di aset tetapnya ada terdapat sama seperti kas, ada debit dan kredit, di mana debitnya adalah 42 juta, tetap 42 juta. Terus potongan pembeliannya adalah Rp200.000.
Selanjutnya adalah piutang usaha. Di sini ada debit dan kredit juga, sama seperti potongan pembelian. Ya, di mana adalah debitnya adalah 22 juta dan pembelian barang dagang debitnya 26 juta sampai 35 juta. Nah, 36 juta ini ditambahkan dengan 26 juta ini ditambahkan dengan 35 juta, di mana hasilnya adalah 61 juta rupiah. Ini karena tidak ada penambahan seperti yang di aset tetap 42 juta tidak ada kreditnya, jadi tidak ada hitung-hitungannya lagi, tetap 42 juta. Beda dengan yang piutang usaha. Pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang ini antara 26 juta ditambahkan dengan 35 juta, hasilnya adalah 61 juta. Perlengkapan kantor tetap, penjualan. Selanjutnya adalah nomor 3 tentang neraca lajur. Di sini saya membuat tabelnya tentang daftar saldo penyesuaian, yang dimana ada keterangan di sini. Di sini ada debit, kredit, sama seperti yang tadi, penyesuaian laba rugi, posisi dan keuangan, debit, kredit, dan kredit. Jelas di sini ada kas, piutang dagang, persediaan perlengkapan kantor, ada aset tetap, akumulasi, peralatan kantor, dan yang terakhir adalah penyusutan gedung. Selanjutnya nomor 4 tentang laporan laba rugi PT Kompormas 2021. Di sini saya membuat tabel, ada 4 tabel, di mana ada keterangan penjualan, potongan penjualan, penjualan bersih, harga pokok penjualan. Di sini ada harga pengeluarannya, dan di sini ada total nilainya. Total uang pengeluarannya 59 juta rupiah, 53 juta rupiah, 59 juta rupiah, dan 1.200.000 rupiah. Itu nilainya adalah 25.700.000 rupiah. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal PT Kompormas Oktober 2021. Modal sahamnya adalah 2.500.000 rupiah. Modal akhirnya adalah 222.600.000 rupiah. Selanjutnya adalah nomor 5 tentang jurnal penutup. Jurnal penutup ini di sini saya sudah membuat tabel, ada beberapa tabel. Yang pertama, keterangan, ada kas, piutang usaha, terus perlengkapan kantor, penyesuaian aset tetap, penyesuaian gedung. Di sini ada jumlah utang bank, modal, dan laba, yang mana totalnya adalah semuanya 276 juta rupiah. Demikian penjelasan jawaban saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.